Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tentunya senang sekali saya Yolani Alifa kembali menjumpai Anda dalam Sumber Rancamana di hari ini. Pemirsa, untuk hari ini, hari Senin, edisi kita adalah edisi eksekutif. Tentunya kita sudah menghadirkan narasumber kita yang sudah hadir di studio pada hari ini. Dan ini pemirsa, narasumber kita adalah Bang Muhammad Guntara atau yang akrab disapa Bang Gugun, merupakan anggota Dewan DPRD Kabupaten Pasaman Barat termuda ya Bang ya? Ya waktu itu dilantik genap berusia 25 tahun. Halo, Assalamualaikum Bang Gugun. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Ya biasa, kesibukan bekerja. Kadang ya tetap aktif di organisasi. Ya. Dan pastinya selalu menolong masyarakat yang membutuhkan di kampung halaman. Karena untuk kesejahteraan Kabupaten Pasaman Barat juga ya Pak, berbuat lebih banyak tentunya untuk rakyat ya. Insyaallah. Oke, sesuai dengan tupoksi sebagai anggota dewan ya. Oke, nah pemirsa, kita akan bincang-bincang lebih lanjut ini bersama dengan Bang Gugun. Tentu kita ingin tahu sosok seperti apa sih anggota dewan termuda dari Kabupaten Pasaman Barat ini. Mungkin untuk di awal nih Bang Gugun bisa ceritakan latar pendidikan Bang Gugun sebelumnya. Iya, saya dulu dari SD, dari kelas 1 sampai kelas 5 saya dulu di Padang. SD 06 dulu yang di Lapai. Dan waktu itu 2003 karena orang tua kebetulan ASN Pasaman Barat, waktu itu baru pemekaran tahun 2003-2004. Orang tua pindah ke Pasaman Barat. Kami keluarga juga pindah semua. Saya SD pindah ke Pasaman Barat. Jadi dari SD, SMP, SMA saya di Pasaman Barat ya. Sampai S1 saya di Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan terakhir saya ngambil S2 di UNAN. Oke, nah ini kenapa sih milihnya jauh banget ke Sumatera Utara? Kenapa S1-nya nggak di Padang aja nih? Jadi dulu ceritanya agak apa ini dek, agak gegana ini. Soalnya dulu saya SMA ini bandel ya. Saya bandel, banyak dulu orang yang nggak menyangka itu saya itu bisa tamat 3 tahun 3 bulan. Jadi orang banyak menjat saya, Gugun ya, orangku sekolah aja jarang masuk katanya. Berarti sering bolos gitu ya? Sering bolos. Jadi sewaktu saya SMA, saya niat saya tidak kuliah. Saya kalau tidak tes STPDN, tes polisi. Saya cuma 2. Sewaktu tes STPDN saya gagal di terakhir di Pantohir. Karena sudah tutup semuanya universitas, kebetulan ada sesi terakhir waktu itu ujian di UMSU di Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya ambil Fakultas Hukum, saya ujian di sana. Dan alhamdulillah lulus. Mungkin itu jalannya. Dan kenapa harus hukum? Kenapa nggak yang lain? Karena saya yakin hukum ini bisa membawa saya ke lebih baik dan bisa merubah diri saya. Karena saya berprinsip, kalau saya sudah gagal di suatu pekerjaan yang itu, saya tidak akan pernah mengulang. Mungkin jalan lain pasti diberikan Tuhan yang terbaik. Jadi saya masuk Fakultas Hukum, semester 1, semester 2 saya nggak mengulang lagi. Saya jalani proses itu. Berarti prinsipnya di sini kalau gagal coba lagi, tapi coba laginya bukan di jalan itu ya, di jalan yang lain. Jalan yang lain, ya. Oke, nah setelah selesai S1 kemudian melanjutkan ke profesi atau langsung S2 ya deh? S1 saya waktu itu melanjutkan ke ujian profesi avokat. Kebetulan saya lulus, tapi belum bisa disumpah karena dalam undang-undang advokat itu bisa disumpah di usia 25 tahun. Waktu itu usia saya masih 21, 22. Saya belum bisa, saya ngambil pekerjaan lain waktu itu. Oke, berarti untuk S1 sendiri, Bang Gugun berhasil menempuhnya dalam berapa tahun ini? Saya menempuh studi 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 2 bulan. Yang orang tahu seorang Gugun itu bandel, sering bolos. Kenapa bisa sebelum 4 tahun udah keluar itu dari UMSU? Kenapa itu? Jadi waktu saya di UMSU itu saya berpikir bahwasanya kalau saya
senang kuliah. Kalau saya manja kuliah, saya tidak akan tamat. Jadi dulu saya sempat kuliah itu kerja di toko bangunan. Saya kerja di toko bangunan. Kebetulan toko bangunan itu punya adik orang tua, adik mama. Saya kerja di situ. Saya jadi supir toko bangunan. Jadi pulang kuliah siang, dari siang sampai sore, saya itu bekerja di sana. Dari sore sampai malam saya bergaul sama teman-teman di Pemuda Pancasila di Medan. Itulah kegiatan saya sehari-hari. Saya berpikir susah juga yang hidup ini. Iya. Makanya kalau saya tidak cepat tamat, saya nggak akan jadi orang. Tapi pernah minder nggak sih Bang, ketika kita nih mahasiswa, orang kan tahu ya seperti apa mahasiswa, kemudian kerjaan sampingnya supir gitu, pernah nggak sih mungkin ada teman-temannya yang ceng-cengin, atau kita ngerasa, seharusnya saya bisa loh dapetin pekerjaan sampingannya lebih, kenapa mesti supir sih yang dapat gitu loh, pernah nggak sih? Saya merasa minder, enggak deh. Saya orangnya mungkin dengan SMA, baru kuliah, itu yang baru bisa saya lakukan. Kebetulan dulu saya sudah ada SIM juga. Ya saya nikmati aja pekerjaan kita. Berarti selagi itu masih di jalan yang baik, nggak niku-niku gitu ya, nggak apa-apa ya dikerjain hal itu ya. Ini mungkin bisa menjadi contoh juga untuk mahasiswa di luar sana, bahwa tidak usah memandang bandang pekerjaan, asal itu halal ya Bang ya. Betul. Oke, nah setelah profesi berhasil di 25 ya, di umur 25. 22. Di 22, untuk profesi? Profesi 22. 22, kemudian baru bisa untuk sumpahnya di 25 ya? 25. Oke, selanjutnya ke S2. S2. Itu tahun berapa tepatnya? Tahun 2017 abang S2. 2017 masuk S2. Sebelum S2 saya dulu kebetulan ikut juga berorganisasi. Kebetulan terpilih menjadi ketua KNPI. Sambil aktif organisasi terus, saya menyambung S2, studi S2 di Universitas Andalas, Fakultas Hukum juga di tahun 2017. Apa sih yang mendasari seorang Gugun gitu ingin berkontribusi juga dalam sebuah organisasi? Kenapa sih nggak fokus kuliah aja, atau mungkin kuliah dengan kerjaan saja gitu? Jadi sebenarnya organisasi itu bukan melatih kita untuk menjadi malas. Kita berorganisasi itu melatih kita menjadi pemimpin. Saya dari SMP sudah jadi ketua OSIS. Dan saya tetap SMA, saya tetap aktif di organisasi sampai saya kuliah sampai sekarang. Saya tetap masih aktif di organisasi karena yang membentuk karakter kepemimpinan saya itu di organisasi. Ya. Maka dari itu sampai sekarang saya tetap masih aktif di organisasi. Untuk tips and trick sendiri untuk membagi waktu gimana? Ini kan ada sebagian yang keenakan organisasi, kuliahnya ketinggalan, atau nggak bisa bagi waktu di organisasi, oke, tinggalin organisasi, fokus kuliah aja. Gimana sih semua agar dua-duanya ini balance gitu loh? Kuncinya sebenarnya bagaimana kita harus bisa memilah yang wajib dan yang sunnah. Kalau kita studi, ilmu pendidikan itu adalah wajib. Ya. Bagaimanapun wajib itu tidak bisa ditinggalkan. Kalau sunnah itu bagaimanapun ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi saya memilah mana yang wajib, itu dulu saya laksanakan. Setelah selesai semua, baru saya melaksanakan yang sunnah. Saya berorganisasi. Jadi saya tidak mengesampingkan yang kuliah, tidak mengesampingkan studi saya tetap fokus. Dan setelah ada waktu senggang, waktu renggang saya, baru saya aktif berorganisasi dengan teman-teman. Oke, nah ini menarik ini Bang Gugun. Gimana sih pendapat Bang Gugun terkait dengan mahasiswa yang mungkin terlalu fokus dengan organisasi, bahasanya keenakan dengan organisasi lalu menyampingkan kuliahnya ini? Ya, sebenarnya kadang itu kan kita kembali ke individu masing-masing. Kadang di mereka lebih nyaman, lebih asik berorganisasi, itu tidak masalah, bagus sebenarnya, bagus. Tapi bagaimanapun yang saya sampaikan tadi itu perlu kita ingat, yang kita kejar itu adalah ilmu. Ya. Yang kita kejar itu adalah bagaimana kita bisa membanggakan orang tua kita. Kalau untuk suatu organisasi, suatu
uh, berkumpul dengan teman-teman semua itu bisa ada waktunya, tapi bagaimanapun saya ingatkan yang perlu kita kejar itu adalah ilmu. Ya, harus kembali lagi ya, kita kuliah itu sebenarnya apa sih yang kita cari, gitu ya Pak ya. Oke, pendidikan udah, kemudian sekarang kan pendidikan lagi S2 ya Pak ya. Ambil hukum ya Pak ya? Hukum. Di Unan. Di Unan. Kenapa sih mengambil hukum lagi? Memang sengaja memang pengen linear dari awal, atau memang tidak ingin mencoba yang lain, atau bagaimana ini? Karena kan ada beberapa juga ya, S1-nya beda, S2-nya juga beda. Sebenarnya kan hukum ini kan tidak terlepas dari bagaimana negara kita. Negara kita ini adalah negara hukum. Jadi saya ingin, karena jurusan saya hukum tata negara, saya ingin bagaimana ilmu saya itu, baik itu di pemerintahan, baik itu di legislatif, baik itu di organisasi, saya mengetahui dulu apa itu hukum. Saya ingin diri saya itu betul-betul menjadi orang hukum yang benar. Dan saya ingin, mengapa saya mengambil hukum ini, karena bagaimanapun saya sangat menarik dan sangat suka dengan masalah hukum. Ada cerita menarik nggak sih Bang yang mungkin sampai saat ini masih diingat selama perkuliahan ini? Ada. Apa ini? Kalau boleh disampaikan. Sewaktu saya kuliah dulu, sebenarnya kalau dari segi ekonomi cukup sih, kan orang tua cukup. Tapi sewaktu kuliah dulu yang ingat sama saya betul itu ada suatu kejadian. Saya kan dulu kuliah dari rumah itu ke tempat kuliah itu kurang lebih hampir 20 kilo jauh. Saya naik motor. Sewaktu itu hari hujan, saya nggak pakai mantel. Saya itu kuliah pakai binder aja, nggak bawa buku, nggak bawa, saya cuma pakai binder. Saya taruh di bawah jok. Banjir, sepeda motor saya mati, sepatu saya basah. Waktu itu saya buka sepatu, saya naikkan celana saya berpikir hidup ini keras. Jadi hidup ini keras, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak akan mendapat suatu tujuan kita. Apakah itu juga yang menjadi titik tolak dari yang sebelumnya ngeyel, bandel itu menjadi yang oh ya harus lurus nih, harus tekun ini? Apakah itu juga jadi titik tolak ini? Iya. Jadi saya rasakan kalau seandainya pahit yang kuliah ini, memang kita mau cepat-cepat tamat. Ini saya rasakan, saya senang kuliah ini S2. Apalagi sekarang fasilitas saya ada semuanya. Buktinya saya belum tamat-tamat. Ini malas, malas jadinya. Kalau kita manja dalam kuliah ini, pasti akhirnya malas. Tapi kalau kita merasakan pahitnya yang kuliah ini, bagaimana kehidupan kita jauh dari orang tua, bagaimana kita caci-caci oleh teman-teman yang ini, tapi itu menjadi motivasi kita bagaimana kita supaya cepat tamat untuk menyelesaikan kuliah. Jadi ini untuk kuliah ya Bang ya, S1 ini kayaknya berkesan banget ya sama Bang Gugun ya, karena terlebih jauh dari orang tua ya. Sampai saat ini sudah menjalani S2, tentu berbeda ya S1 dengan S2. Apa sih yang paling dikangenin banget di S1 ini? Yang dikangenin banget di S1 itu, pertama kita harus tahu tujuan kita sebagai mahasiswa itu 3. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sewaktu dulu pengabdian masyarakat, kami KKN namanya. Kami KKN, kami magang. Kebetulan saya ditempatkan di pengadilan agama. Hal yang terkesan saya waktu itu, saya berkumpul sama teman-teman. Kami beracara langsung, melihat bagaimana persidangan situ. Dan intinya di situ kita dapat teman, di situ kita dapat lawan, di situ kita dapat betul-betul yang namanya kehidupan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sewaktu kuliah ada teman dari Aceh, ada teman dari Serimpuan, ada teman dari Rantau Barangin sana. Jadi seluruhnya berkumpul. Yang saya sendiri dari Sumatera Barat, yang dulu orang itu manggil saya Uda, padahal saya Mandelik.
dipanggil saya Uda karena saya dari Sumatera Barat. Hal terkesannya itu sewaktu kita berkumpul dengan beragam suku, beragam etnis yang ada di situ, tetapi apapun masalah, apapun yang terjadi pada kita, sakit ataupun orang tuanya tidak sehat, kami selalu hadir, selalu menghibur mereka. Itu hal yang paling terkesan saya. Kami selalu kompak. Iya. Dan semua cerita di S1 ketika jauh dengan orang tua itu berpengaruh nggak sih Bang dengan sosok Gugun hari ini? Berpengaruh, sangat berpengaruh. Apa ini contohnya yang sangat berpengaruh mungkin? Pengaruh bagi saya, bagaimana di kuliah itu, sosok S1 itu saya bisa mendewasakan diri. Sebenarnya kuliah itu inti pertamanya itu selain ilmu, kita bisa mendewasakan diri. Saya di situ mulai sadar, mulai bisa memahami arti kehidupan, mulai kita mendewasakan diri, bagaimana susahnya orang tua, bagaimana sayangnya orang tua, bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Kalau seandainya kita cuman sebatas tamat SMA, kehidupan yang sebenarnya bagaimana kita cuma sebatas S1, saya terasa di situ. Itu mempengaruhi. Intinya semua yang sudah kita lalui itu benar-benar mempengaruhi tingkat kedewasaan ya Bang ya? Betul. Oke, nanti kita setelah ini akan bahas lebih jauh juga terkait dengan organisasi yang sudah pernah dijalani oleh Bang Gugun tentunya. Oke, baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tentunya setelah jeda berikut. Baik pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Sumber Rancangan hari ini pemirsa. Kita akan lanjutkan bincang-bincang hari ini pemirsa, masih bersama dengan narasumber kita pemirsa. Oke, Bang Gugun, kita kan udah bahas panjang lebar ya terkait dengan pendidikan, latar belakangnya dan cerita-cerita yang membentuk kedewasaan sampai hari ini ya. Kita juga ingin bahas nih Bang Gugun terkait dengan organisasi yang pernah seorang Gugun ikuti, yang pernah jalani, karena kan tadi sudah sempat disinggung juga ya KNPI ya. Yeah. Nah, itu KNPI itu kenapa sih pengen bergabung di KNPI? Jadi sedikit masalah organisasi, karena saya tadi dari awal saya sudah sampaikan, saya itu dari SMP saya sudah suka berorganisasi. Saya pernah jadi ketua OSIS, saya aktif di SMA, tetap di OSIS, saya tetap di kuliah tetap aktif di organisasi di Pemuda Pancasila, dari ketua ranting, ketua kecamatan, dan saya tetap aktif dengan teman-teman di kampus, organisasi di kampus. Dan terakhir saya pulang ke Pasaman Barat, saya tetap aktif di KNPI dan di HKTI. Jadi organisasi itu sudah menjadi bagian dari hidup. Karena kita tahu negara kita itu bisa merdeka karena kekompakan kita, karena suatu wadah organisasi yang bernama Budi Utomo. Jadi saya berpikir bagaimana dulu tahun 98 Budi Utomo menyatukan seluruh organisasi yang ada di Indonesia, yang melahirkan satu ikrar yang bernama Sumpah Pemuda, yang tidak lama setelah itu 17 tahun kita bisa merdeka. Ya. Makanya dari itu saya sampai sekarang apapun organisasi, baik itu di KNPI maupun di HKTI, saya selalu menjadi bagian hidup saya. Dari semua organisasi yang pernah diikuti nih Bang, yang paling berkesan mungkin yang mana ini? Saya paling berkesan itu organisasi yang saya ikuti di Pemuda Pancasila. Kenapa ini paling berkesan? Karena sewaktu saya kuliah, saya itu aktif di Pemuda Pancasila. Di situ saya berpikir, saya bergabung dengan teman-teman yang notabene bukan sebaya saya, notabene jauh di atas saya. Dan di situ saya
banyak mendapat pengalaman di bagaimana seusia mereka saja masih tetap aktif berorganisasi. Mengapa kita yang muda itu tidak bisa aktif berorganisasi? Saya termotivasi dengan teman di situ karena saya hampir 4 tahun di Medan, saya aktif selalu di Pemuda Pancasila. Saya terkesan orang tuh membuat suatu organisasi itu salah satunya untuk mencari nafkah keluarga mereka. Di situ orang tuh bekerja sama dalam pengelolaan parkir, dalam pengelolaan yang lain. Kerjasama orang itu di situ. Bagaimana mencari nafkah hidup mereka dengan sebuah organisasi. Itu untuk Pemuda Pancasila ya. Nah, di organisasi-organisasi lain ini seperti apa juga ini ceritanya ini? Kalau di KNPI saya baru pindah ke sini tahun 2017, saya terpilih jadi ketua KNPI. KNPI saya terkesannya di sini kekompakan. Jadi saya ketua Pasaman Barat, Pak Liamran ketua Padang, Iqbal ketua Padang Pariaman, sekarang DPRD provinsi, dan banyak ketua-ketua yang ada di Sumatera Barat. Kami itu kompak. Kami itu saling sharing apapun yang ada, masalah saya sering. Sampai sekarang saya tetap masih komunikasi dengan Bang Fadli, walaupun dia sudah jadi wali kota Padang Panjang, walaupun Iqbal sudah menjadi DPRD provinsi, dan walaupun Bang Dani sekarang sudah terpilih menjadi wakil wali kota Solo, terpilih periode ini, kami itu selalu diskusi. Jadi saya merasakan di KNPI ini adalah sebuah organisasi dan mereka adalah sebuah keluarga bagi saya. Oke, selain kekeluargaan, apa sih hal lainnya yang mungkin didapatkan di organisasi tapi tidak didapatkan di pendidikan mungkin? Banyak hal yang kita tidak dapat di pendidikan tapi kita banyak dapat di organisasi. Pertama adalah pengalaman. Kita di kuliah formal kita tidak pernah diajarkan bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita memecahkan suatu masalah yang betul-betul yang ada di lapangan, dan kita tidak pernah diajarkan bagaimana yang namanya kekeluargaan. Di organisasi kita dapat kekompakan, kita dapat kekeluargaan, kita dapat kebersamaan, kita dapat di situ adalah ilmu yang betul-betul manfaat, artinya sebuah dari kerjasama. Sebenarnya untuk organisasi ini nih Bang, seberapa ngaruh sih ke kita nanti ketika memasuki dunia kerja? Sebenarnya pengaruhnya itu masuk ke dunia kerja itu boleh dikatakan kita kembali kepada individu deh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena organisasi itu membentuk karakter kita, membentuk kepribadian kita. Kalau misalnya karakter dan kepribadian kita sudah dibentuk dalam organisasi, insya Allah dalam kerja kita tidak akan vakum dan tidak akan kaku. Nanti kembali lagi ke kita ya, kita manfaatkan atau tidak wadah atau semua pengalaman yang ada di organisasi itu yang nantinya bisa mempengaruhi di dunia kerja atau enggak. Kembali ke situ ya Pak ya. Oke, nah Abang kan juga pernah ikut, pernah menjadi ketua HKTI ya, Pasaman Barat, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Nah itu kapan Bang? Saya diberi SK HKTI itu pada bulan September tahun kemarin. Kebetulan Bang Fauzi Bahar, Ketua KTI Sumbar, menyerahkan SK itu langsung kepada saya. Karena situasi COVID saya belum pelantikan, tapi SK sudah ada di tangan saya. Saya katakan sama teman-teman termasuk Bang Andi, Bang Sures, saya nanti terlalu banyak organisasi, nanti saya nggak bisa fokus sesuatu. Bang bilang, kamu bisa, kamu sanggup, kamu bisa kok, jangan ragu. Ya Bang, saya coba
Tapi dengan kata lain, nanti kalau organisasi ini tidak maju di tangan saya, abang yang kecewa. Tapi bagaimanapun usaha saya akan tetap memajukan organisasi apapun organisasi yang saya pegang selama ini, Bang. Ini terkait dengan organisasi HKTI ini sebenarnya lebih fokusnya kemana dan apa ini Bang yang akan dikembangkan mungkin di organisasi ini? Tentu sebagai ketua ada gambaran ke depannya ini mau dibawa kemana organisasi ini? Kebetulan di HKTI ini kan kita fokus kepada kerukunan tani. Saya mau mengambil itu karena Pasaman Barat itu salah satu sektor di sana, sektor perkebunan dan pertanian. Di mana kita tahu Pasaman Barat itu mempunyai luas sawit yang sangat luas dan mempunyai pertanian yang juga cukup sangat luas. Dan saya nanti akan fokus bagaimana di HKTI itu saya akan bisa bekerjasama dengan HKTI Sumbar dan Menteri Pertanian. Kebetulan Menteri Pertanian kan orang Nasdem, Pak Yassin Limpo. Saya bisa bagaimana biasanya panen padi di Pasaman Barat itu biasa ada yang 1 kali setahun, ada yang 2 kali setahun. Kita usahakan nanti bagaimana caranya mencari lobby ke atas, lobby ke pusat. Di HKTI itu panen itu bisa 3 kali setahun. Dan tujuannya untuk masyarakat. Karena kembali lagi ya Bang ya, untuk kesejahteraan orang ramai masyarakat di sini ya, Pasaman Barat khususnya. Oke, nah ini menarik di sini adalah ternyata Bang Gugun ini tergabung dalam UDA UNI Kabupaten Pasaman Barat ya. Pada 2016 menjadi UDA favorit dan juga UDA intelijensia ya. Nah itu bagaimana cerita? Kenapa sih mau bergabung dalam jajaran UDA UNI Pasaman Barat ini? Jadi waktu tahun 2016 saya ikut UDA UNI. Baru tamat kuliah. Saya tamat kuliah April 2016. Saya ikut UDA UNI di bulan Juli 2016. Waktu itu untuk mengisi waktu kosong saya ikut, tapi ini iseng, ikut mengisi waktu luang. Saya ikut UDA UNI dan di situ banyak juri-jurinya. Ada Pak Chan dari Marta Siska, ada yang lain. Banyak yang menjat saya, anak ini bandel, nggak akan dapat. Tapi sewaktu itu saya ingat kata Pak Chan, anak ini bandel tapi dia punya ilmu. Sewaktu orang itu memberikan, ini cerita Pak Chan ya kepada saya ya, memberikan suatu penghargaan udah intelijensia itu pada saya. Walaupun dia bandel, dia punya ilmu. Karena sewaktu itu rata-rata yang sarjana yang ikut UDA UNI itu belum berapa. Kebetulan saya sudah tamat S1, saya ikut. Dan sewaktu malam diberi penghargaan itu, saya juga kaget. Saya nggak yakin saya dapat favorit dan intelijensi. Tapi orang sudah membranding ini ngeyel nih, bandel ya, nggak bakal dapat ini katanya kan. Karena sewaktu dulu sistem intelijensia diberikan kepada juri, sistem UDA favorit itu dulu pakai SMS. Jadi siapa SMS yang terbanyak dilihat nanti di layar. Sewaktu di layar saya hampir mendapatkan 2000 SMS. Saya nggak tahu, saya nggak pernah promosi, saya tidak pernah apa-apa. Yang lain di bawah saya cuma 800, 700. Saya dapat 2000 ya. Sewaktu itu saya dapat gelar sekali dua. Saya berpikir, berarti saya mempunyai potensi dalam diri saya. Bagaimanapun pribadi saya, walaupun dijudge seorang bandel ini itu, buktinya banyak juga masyarakat mendukung saya untuk menjadi UDA favorit. Itu menjadi salah satu cerita pengalaman saya di UDA UNI. Ceritanya cukup panjang ya Bang, UDA UNI yang awalnya iseng-iseng, ternyata bisa walaupun diragukan orang ya Bang ya, dengan background yang tadi ya Bang ya, bandel gitu ya Bang ya. Oke, nah setelah terpilih menjadi UDA intelijensia kemudian juga favorit, apa ini kontribusi seorang Gugun untuk Pasaman Barat dalam hal jajaran UDA UNI ini? Ya, setelah saya selesai UDA intelijensia dan UDA favorit, ada sebagian teman-teman yang ikut lagi seleksi untuk UDA UNI. Saya nggak mau lagi.
Kenapa? Dari awal sudah saya bilang, kalau saya sudah mencoba jalan itu, saya tidak akan pernah mengulang lagi jalan itu. Saya akan mencari jalan berbeda, tapi demi satu tujuan. Jadi saya sudah tidak mau apa lagi, tidak mau aktif di Uda Uni lagi. Tapi bagaimanapun teman-teman Uda Uni sering tanya jawab dengan saya fokus ke KNPI. Setelah itu 2017 saya selesai pemilihan Uda Uni. 2016 saya selesai pemilihan Uda Uni. 2017 saya di bulan Maret, di bulan Juni saya sudah terpilih menjadi ketua KNPI Pasaman Barat. Oke, baik, kita akan lanjutkan ini Bang bincang-bincangnya di segmen ketiga nantinya Bang ya. Kita akan bahas juga lebih dalam ini terkait dengan sebagai yang termuda anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tentunya setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Sumber Rancawada di hari ini pemirsa. Kita lanjutkan pemirsa bincang-bincang di hari ini pemirsa. Oke, baik Bang Gugun, ini kan terkait dengan Bang Gugun sebagai anggota Dewan Termuda ya, yang waktu itu umur 25 tahun di 2019 saat pelantikan. Kenapa ini seorang Gugun ingin masuk dalam jajaran anggota Dewan? Kenapa tidak mengejar pekerjaan yang lain, menjadi PNS mungkin atau bagaimana? Jadi ini menarik. Jadi sewaktu dulu saya ulas dari belakang lagi, waktu di KNPI dulu saya sewaktu itu mendukung pertama Fadli Ambar menjadi ketua KNPI Sumatera Barat ya. Sewaktu itu kami diskusi, saya Bang Fadli, Bang Dani ketua KNPI Solo, kebetulan dia juga jadi anggota DPRD Kota Solo, teman-teman yang lain, ketua-ketua yang lain, saya berjanji, ketua saya ingin membuktikan karena ketua KNPI termuda, saya kebetulan ketua KNPI termuda di Sumatera Barat. Saya ingin membuktikan bisa nggak KNPI di Pasaman Barat itu memang betul-betul bisa bicara. Insya Allah ketua. Sewaktu Bang Fadli membuktikan dirinya terpilih menjadi wali kota Padang Panjang, mengalahkan petahana, dan kebetulan saya juga dengan sekretaris satu paket di Sumatera Barat ini, baru yang ada satu paket ketua dan sekretaris KNPI itu baru Pasaman Barat menjadi anggota DPRD. Iqbal terpilih menjadi DPRD Provinsi Sumatera Barat, anak Pak Ali Mukni, dan terakhir Bang Dani terpilih menjadi wakil wali kota Solo. Dan kami membuktikan bahwasannya organisasi bisa memberikan jalan hidup bagi kami. Untuk itu tadi saya kembalikan tadi pertanyaan sebulan tadi. Jadi kenapa saya ingin untuk masuk dalam jajaran Dewan? Jajaran Dewan karena saya pertama suka politik. Suka politik. Yang kedua, ilmu pelajaran kami ada hukum politik hukum. Jadi situ banyak membaca. Di Indonesia itu hukum adalah menjadi panglima. Tapi bagaimanapun politik bisa sewaktu-waktu juga menjadi panglima. Jadi saya tertarik masuk ke dalam ranah politik ini, dan saya mencoba untuk maju menjadi anggota DPRD pada tahun 2019. Sebenarnya apa sih yang Bang lihat dari politik itu? Karena kan kita tahu ya, sebagian orang ada ini menghindari politik, tidak mau tahu dengan politik. Kan masih ada ya orang-orang seperti itu. Apa sih yang dilihat dari politik itu? Saya lihat politik itu adalah seni. Jadi saya ingin merubah sesuatu, tapi saya tidak bisa. Bagaimana cara kita merubah sesuatu? Ya salah satu caranya dengan masuk politik. Jadi saya waktu itu pernah ikut
mendengar salah satu seorang motivator, Pak Ari Ginanjar, mengatakan, saya ingin merubah dunia. Sewaktu dia ingin merubah dunia, dia ingin menjadi presiden. Dia belum juga bisa merubah dunia. Saya ingin merubah provinsi saya. Dibikinnya di kop yang kecil. Dia menjadi gubernur dan terpilih, dan tidak juga bisa merubah provinsinya itu sendiri. Dia ambil kop lebih kecil. Saya ingin merubah kabupaten saya. Dia menjadi bupati atau wali kota terpilih, dan tidak juga bisa merubah kabupaten kota yang diinginkan dia. Sampai dia ingin lebih kecil, saya ingin merubah keluarga saya. Dia ingin merubah keluarga dia, dan tidak bisa dia merubah keluarga dia. Sampai terakhir dia jatuh sakit, dia tidak bisa apa-apa. Dia berpikir, sebelum saya merubah orang lain, saya harus merubah diri saya sendiri. Ya, karena kuncinya memang seperti itu ya, Bang. Di diri kita dulu, baru bisa kita ke orang lain ya. Ngomong-ngomong soal Pasaman Barat, seperti apa sih pandangan seorang Gugun terkait dengan Pasaman Barat ini? Apa sih dari Pasaman Barat yang mungkin harus dikembangkan, yang bisa membuat orang lebih melirik lagi Pasaman Barat? Pasaman Barat itu adalah kabupaten terkaya. Sekarang jumlah penduduk nomor 5 terbanyak di Sumatera Barat. Di situ kita mempunyai pelabuhan, di situ kita punyai bandara untuk pesawat kecil. Sekarang sudah ada rute dari Pasaman Barat ke Pekanbaru, kapal sudah mulai aktif dari Pasaman Barat ke Mentawai. Saya melihat Pasaman Barat ini ke depan harus dipimpin oleh kalangan muda. Kenapa? Karena Pasaman Barat ini walaupun kabupaten yang baru, pemekarannya dengan Suluk Selatan dan Mas Raya, saya yakin kalau dipimpin yang muda ke depan, bukan kesampingkan yang tua, yang muda ke depan, saya yakin Pasaman Barat ini bisa bicara baik itu di tingkat Sumatera Barat maupun di tingkat nasional. Karena Sumatera Barat ini kita lihat identik dengan pemimpin yang muda. Gubernur kita muda. Ya. Sekarang waktu gubernur kita terpilih yang muda, anggota DPR RI termuda lahir di Sumatera Barat, Bang Ade Rizky. Wali kota termuda lahir di Padang Panjang, Bang Pak Diamrat. Bupati termuda lahir di Damasraya, Bang Sutariska termuda. Jadi Pasaman Barat itu tidak kurang regenerasi. Pasaman Barat itu, Sumatera Barat itu betul-betul punya regenerasi pemuda-pemuda yang tangguh, yang bisa bicara di tingkat nasional. Kita buktikan sekarang bagaimana bagusnya Damasraya dipimpin oleh Sutariska, bagaimana Padang Panjang dipimpin oleh Pak Diamrat. Makanya pandangan saya ke depan, bagaimana Pasaman Barat itu bisa dipimpin oleh kalangan muda. Sejauh ini sebagai sosok milenial, apa nih yang sudah dilakukan, kontribusi seperti apa yang sudah diperbuat untuk Pasaman Barat ini? Alhamdulillah, saya sudah hampir 1,5 tahun menjabat jadi anggota DPRD. Tapi bagaimanapun banyak kendala, banyak musibah yang kita hadapi. Sewaktu saya baru pelantikan, di bulan Maret kita dilanda oleh COVID-19 yang kita rasakan. Maret, April, Mei, yang waktu PSBB. Saya sewaktu itu berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat? Saya melihat seluruh akses jalan ditutup, perekonomian kita waktu itu sedikit goyah, lumpuh. Saya berpikir, saya bertekad. Sewaktu 3 bulan itu saya punya tekad, saya sumbangkan setengah gaji saya untuk membantu dapur saya sendiri. Saya sumbangkan setengah gaji saya. Dalam 3 bulan itu saya belikan ke beras dan saya bagikan kepada masyarakat. Walaupun tidak semua masyarakat dapat,
tapi setidaknya saya bisa membantu masyarakat. Dan sampai sekarang saya setiap bulan selalu mengeluarkan zakat gaji saya, dan itu saya belikan beras dan saya bagikan ke daerah kampung saya sampai sekarang. Oke, kita berbicara ke depan ya Bang ya, untuk Pasaman Barat ke depannya ini. Kira-kira untuk ke depannya apa ini yang akan dilakukan untuk Pasaman Barat, atau mungkin bisa mengajak milenial untuk lebih berkontribusi lagi untuk Pasaman Barat ini khususnya? Ya, ke depan saya mengajak milenial ini, kita harus punya regenerasi. Sesuatu regenerasi itu sangat perlu. Contoh, saya sekarang menjadi ketua KNPI di usia 22 tahun, termuda. Saya menjadi anggota DPRD termuda. Mungkin Sumatera Barat saya termasuk termuda. Di Damastraya ada satu cewek, nggak salah saya, Alisa, 23 tahun. Saya waktu itu 24 tahun terpilih, beda 1 tahun. Ke depan regenerasi itu sangat penting. Kalau seandainya saya terpilih 22 tahun ketua KNPI, 25 tahun anggota DPRD, setidaknya kita harus bisa mencetuskan yang sama, atau kita bisa mencetuskan yang lebih mudah. Karena sesuatu regenerasi organisasi, kalau mempunyai sesuatu yang sudah ada diregenerasikan, itu baru dikatakan sukses. Untuk itu, dari awal saya sampaikan, Sumatera Barat ini banyak melahirkan para pemuda, khususnya di Pasaman Barat. Saya juga, insya Allah, di 2024 saya akan mencetus juga regenerasi saya selanjutnya. Kemarin saya cuma mendapat ketua dan sekretaris menjadi anggota DPRD di KNPI. Ya. Di 2024 saya punya target, ketua sekretaris bendahara harus jadi anggota DPRD. Ini sejalan juga dengan kesadaran para milenial ini untuk tahu, untuk sadar bahwa mereka adalah regenerasi untuk generasi-generasi selanjutnya, ya. Oke, dengan lahirnya sosok dari Muhammad Guntara hari ini, dukungan atau support siapa sih yang lebih berperan di sini? Jadi dukungan yang berperan itu pertama adalah keluarga. Seberapa ngaruh sih dukungan keluarga? Sangat mempengaruhi. Karena bagaimanapun doa restu orang tua itu sangat penting bagi kita. Dan banyaknya dukungan masyarakat, dukungan tokoh, baik itu di dapil saya maupun di luar dapil saya, bahwasannya regenerasi muda itu harus bangkit. Regenerasi muda itu harus ada di Pasaman Barat. Tapi yang faktor utama mempengaruhi adalah faktor keluarga. Berarti keluarga sangat penting sekali di sini. Keluarga dalam tanda kutip orang tua ya? Iya, orang tua. Karena Bang Gugun belum berkeluarga, kan dalam tanda kutip juga di sini ya. Tentu masih keluarga ayah ibu, keluarga kecil, keluarga besar ya. Belum keluarga yang paling kecil sekali di sini ya. Didoakan semoga dapat jodoh ya, amin, Bang. Amin. Oke, terakhir nih Bang, mungkin pesan untuk semua regenerasi ke depannya, ingin seperti apa lagi, ingin mengajak bagaimana lagi ini. Ya, terakhir pesan saya pernah mengutip sebuah perkataan dari dosen saya. Kalau semua orang suka kepada kita, kita anak-anak. Kalau semua orang benci pada kita, kita orang gila. Tapi kalau sebagian orang suka dan benci pada kita, kita adalah pemimpin. Maka dari itu saya mengajak dan mengimbau kepada regenerasi, marilah kalianlah yang akan membangun selanjutnya Sumatera Barat, khususnya Pasaman Barat. Kalianlah yang menjadi emas-emas yang ada di Sumatera Barat dan Pasaman Barat ini. Untuk itu saya mengharapkan, ayo sama-sama regenerasi, kita beri motivasi, kita bangun kampung kita ini, karena bagaimanapun yang akan menjadi pilar-pilar bangsa, pilar-pilar Sumatera Barat, pilar-pilar Pasaman Barat adalah
generasi muda. Mungkin itu saja pesan saya. Oke, terima kasih Bang Gunggun. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa juga menjadi pelajaran bagi generasi, terutama generasi milenial di sini ya Bang ya. Ya baik. Terima kasih waktunya Bang Gunggun. Semoga bisa ketemu lain waktu ya. Sehat selalu. Oke pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di Sumber Rancabana hari ini. Akhir kata saya Yolani Alifa, mewakili segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.